for the better. One thing was enough. For me, it was enough to live for. Hey, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. With just one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan memberikan materi yang berjudul People Line dan Peopleless. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyuni Ananda Putri dengan akhiran NIM 021 dan teman saya, dan perkenalkan nama saya Taylor Anissa dengan NIM akhir 002 selaku pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Simawati dengan akhiran NIM 044 dengan pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Tia dengan akhiran NIM 013 selaku pemateri ketiga. Saya Sinta Margarina dengan akhiran NIM 020 selaku pemateri keempat. Oke, baik, itu teman-teman saya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian people line. Nah, people line merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam arsitektur komputer untuk meningkatkan kinerja prosesor. Teknik ini bekerja dengan membagi proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang berbeda. Nah, itulah tadi pengertian dari people line. Nah, kemudian kita masuk ke konsep people line dalam CPU. Konsep people line CPU adalah metode pemrosesan instruksi yang membagi pekerjaan CPU menjadi beberapa tahap sehingga beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan. Teknik ini meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan pemanfaatan sumber daya CPU secara optimal. Nah, itulah tadi materi mengenai people line dan konsep people line dalam CPU. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tahapan people line atau 5 step. People line CPU terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama itu pengambilan instruksi atau instruction, phase, dan if. Mengambil instruksi dari memori. Yang kedua itu penerjemahan instruksi atau instruction, dekode atau ID. Menerjemahkan instruksi agar dipahami CPU. Yang ketiga itu pelaksanaan instruksi atau execution atau X, menjalankan operasi atau perhitungan. Yang keempat itu ada akses memori atau memory access, mengakses data pada memori jika diperlukan. Yang kelima itu menyimpan hasil atau read back, menyimpan hasil eksekusi ke register atau memori. Keuntungan people line terdiri menjadi 8 tahap. Di antaranya yang pertama meningkatkan jumlah instruksi per waktu. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Yang ketiga mengurangi waktu menganggur. Yang keempat itu meningkatkan kinerja tanpa meningkatkan clock secara berlebihan. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya prosesor. Yang keenam itu meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Yang ketujuh, mendukung perkembangan prosesor modern. Yang kedelapan, menghemat energi dan meningkatkan efisiensi daya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang hazard dalam people line. Hazard dalam people line adalah kondisi yang menghambat jalannya instruksi pada people line sehingga proses eksekusi tidak berjalan secara optimal. Struktur hash terjadi karena konflik penggunaan perangkat keras. Data hash terjadi karena data yang ditunjukkan belum tersedia. Contoh hash terjadi karena instruksi perkembangan. Selanjutnya solusi hash people line stall menunda people line sementara saat terjadi hash data forwarding mengirim data langsung ke instruksi berikutnya. Dan predication memprediksi arah percabangan instruksi. Optimasi kompiler
mengatur instruksi agar lebih efisien. On-off latihan sistem menjalankan instruksi yang siap terlebih dahulu. Register learning mengurangi konflik penggunaan register. Selanjutnya, speed up peningkatan performa. Setup adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kinerja sistem setelah menggunakan teknik seperti people line atau paralelisme. Manfaat setup: mengukur peningkatan kinerja sistem, mengevaluasi efektif teknologi, menjadi acuan dalam pengembangan sistem komputer. Nah, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang paralelisme dalam komputer. Paralelisme dalam komputer adalah teknik menjalankan beberapa proses atau tugas secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja sistem. Jenis-jenis paralelisme: paralelisme tingkat instruksi, paralelisme tingkat data, paralelisme tingkat tugas. Selanjutnya, multicore prosesor. Multicore prosesor adalah prosesor yang memiliki lebih dari satu inti prosesor dalam satu chip. Keunggulan multicore prosesor: A. Meningkatkan kinerja komputer. B. Mendukung banyak tugas secara bersamaan. C. Mempercepat pengolahan data. D. Menghemat penggunaan energi. Nah, itulah sedikit materi yang saya bawakan mengenai paralelisme dalam komputer dan multicore dalam prosesor. Selanjutnya, dengan contoh studi kasus dalam people line. Contoh studi kasusnya adalah metode kerja yang membagi proses menjadi beberapa tahap yang dikerjakan secara berurutan seperti kayak roti. Kan ada seperti contohnya menyalakan oven, lalu kita menunggu oven itu untuk berputar dan memasak apa yang di dalam oven tersebut. Oke, baik. Pada komputer untuk meningkatkan kinerja kerjanya, itu yang kegunaan dari kasus people line yang kelompok kami dapatkan. Sekian. Oke, baik, kita sudah sampai ke dalam materi kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kesimpulan dari kelompok kami yaitu people line dan paralelis merupakan teknologi penting dalam arsitektur komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja kerja sistem. People line bekerja dengan membagi proses instruksi ke beberapa tahap agar dapat diproses. Contohnya yang seperti yang studi kasusnya tadi, itu dengan adanya kedua teknologi ini seperti people line dan paralelis, itu proses kerja komputer menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu mendukung berbagai kebutuhan pengguna. Sekian. Sekian dari video